kalau menurutku nih antara yang ngejar sendiri sama komodonya yang cuma tiduran, feelnya lebih enak yang kita ngejar komodo gitu kan. Kayak ngejar-ngejar kayak memang komodonya liar gitu, pas yang di luarnya tuh komodonya tidur gitu, kayak obesitas gitu. Lebihan makan gitu kan. Oke guys, kita lanjut lagi sesi yang tadi yang Q&A kita. Sekarang lanjut ke sesi apa? Sharing pengalaman lah. Sharing pengalaman. Nah, pastinya teman-teman semua ada yang penasaran kira-kira di sana ngapain dan ada apa aja di sana. Ada komodo. Ya tentu. Karena banyak sekali pengalaman kita selama di sana, selama hampir 2 minggu di sana. Ya enggak? Iya dong. Gak usah ditanya lagi tuh. Pengalaman seumur hidup terus pengen kesana lagi pokoknya. Iya, pokoknya pengen kesana lagi. Tak terlupakan. Dari awal lah ya. Dari awal, dari berangkat. Dari berangkat. Siapa nih yang cerita? Mas Ali dulu deh. Mas Ali cerita. Berangkatnya kita gimana sih? Berangkatnya dari mana dulu nih? Kan kita dari mana? Dari Semarang kan? Oke. Kita dari Semarang. Saya, Anan dan teman-teman beberapa. Gak disebutin namanya. Jadi ada lah. Iya ada. Dari Semarang kita naik kereta 50.000. Murah itu. Tempat duduknya juga enak kan? Iya enak. Tapi itu kayaknya kereta buat manula. Masa ya? Gak apa-apa, yang penting enak tempat duduknya. Iya enak, nyaman, tapi agak lama sih berapa jam. Lama banget itu. Tapi kalau yang normal itu kemarin jam 90 Pak ya? 90. Itu juga ekonomi. Itu ekonomi. Oh, Mas Ali kemarin yang iya yang saya dari ke sini. Aku nggak ikut itu. 90.000. Jadi ke Surabaya Pasar Turi, terus kita nginep di Hotel Syariah. Di Hotel Syariah. Deket apa namanya? Lupa aku. Sunan Ampel, Matom. Kita cari yang murah. Ya, iyalah. Kalau dia murah ngapain yang mahal dulu kan? Iyalah. Kita budgetnya juga tipis soalnya kan. Iya, betul. Ekspedisi sama just tip. Iya, betul. Sama untuk diri sendiri jalan-jalan. Jadi kamu habis berapa? Hah? Uang jajan. Uang jajan tuh kalau nggak salah kan aku habis beli apa nih pakai uang sendiri, terus ada uang sisa, itu uang sisa cuma 1 juta deh kayaknya. 1 juta dan pas sampai Labuan Bajunya pas sampai Labuan Bajo itu aku makan aja mikir-mikir gitu kan, uangnya soalnya baru sampai sana gitu kan, masa udah habis duluan. Nah ternyata kalau dihitung-hitung ternyata aku nggak terlalu boros sih pas di sana. Pas berangkatnya, pas pulangnya yang boros itu beli oleh-oleh kan soalnya. Ya intinya uang jajanku kayaknya 1 juta deh. 1 juta kayaknya. Mas Ali berapa? Nggak sampai segitu sih. Saya bawa uang paling 300. Sumpah. Beneran deh. Aku uang 1 juta itu gak habis, tapi kan uangnya habis lagi tuh gara-gara di perjalanan kan, perjalanan pakai uang sendiri. Iya. Itu kalau nggak salah habis buat gokar pas yang di Jogja itu loh. Itu kan bukan gokar sih, sewa mobil kan. Berarti itu udah extend dari udah extend ini. Jadi ada beberapa teman-teman yang tinggalnya di Jogja itu extend di Jogja dulu. Aku kebetulan di Semarang nih, tapi rumahku di Jogja. Jadi ya aku sekarang balik ke rumah lah, terus habis itu main gitu. Ya intinya gitulah. Nah, aku paling 300. Itu emang mepet-mepet banget sih. Kan kalau untuk biaya program kan udah sendiri. Sama itu, tapi kita buat jajan, beli oleh-oleh, beli just tip sih. Just tip kan nggak semuanya langsung bayar gitu. Lah ya itu. Jadi pakai uang kita dulu, baru nanti diganti saat udah di itu. Mas gitu. Iya sebagian, tapi ada yang transfer. Minta transfer dulu. Aku juga tuh kopinya belum kasih uang juga. Just tip di sana kopi sama ikat kebanyakan ikat kepala. Ikat kepalanya yang gini nih. Nah, kayak gini. Banyak sih modelnya. Cuma ini nggak buat kalian deh. Ini buat teman-temanku. Apa ini? Aduh. Ya banyak, lumayan lah. Terus kita dari hotel kita naik kapal. Kapal itu jadwalnya jam 9 malam ya. 9 malam. Jam 8. Iya jam 8 jam 9 lah. Tapi Oh. kita delay baru jam 1 ya, jam 1.
Iya jam 1 sampai jam 2. Iya, aku ada videonya deh kayaknya. Nanti kita kasih ke Mas Ali aja. Jam 1 atau jam 2-an lah, jam 2 baru berangkat itu. Untungnya cuacanya aman sih. Iya pas, tapi sebelum berangkat itu memang hujan deras, jadi mungkin karena itu delay. Tapi memang kapalnya sering delay sih katanya. Tapi untungnya pas perjalanan nggak ada masalah. Lebih cepat ya? Lebih cepat perjalanannya ternyata. Ya ininya gitulah. Yang paling berkesan di kapal apa? Apa ya? Pas hari pertama nih, pas. Ya kamu. Pas ini kan, pas berangkat kan. Kalau pas berangkat mungkin aku kayak orang gila kan. Aku manjat apa namanya? Manjat tempat yang safe boat loh, yang untuk apa namanya, kapal penyelamatnya kan. Terus aku mau video dari atas gitu kan, kayak orang gila gitu kan. Jomblo gini, ke video orang lagi senang gitu. Ada fotonya. Ada fotonya, aku kayak apaan coba. Jagain banget. Itu perjuangan seorang videographer. Jadi kan dia kan sebagai tim media yang dokumentasi foto dan video selama kegiatan ya. Capek. Aku nggak sendiri tapi ada satu orang. Ada Alvin Surabaya. Dragon Kato itu berkesan banget itu yang di Sumur. Iya. Cuman tadi cerita aja tadi. Iya. Lanjut. Kalau saya apa ya, paling lihat lumba-lumba sih. Oh, lihat lumba-lumba ya. Itu di hari kedua. Iya, di hari kedua. Aku juga pas itu di situ tuh. Cuma saya udah video, aku tak ke video. Kameranya baru tak setting gitu. Mas saya kan ngerekam pakai HP. Iya, saya pakai Instastory sih. Udah ada di videonya, kalian jika belum nonton. Paling itu sih yang berkesan. Terus kalau sampai di Labuan Bajo, kita terlantar tuh. Di Labuan Bajo itu kita delay sehari ya. Delay sehari itu gara-gara cuacanya. Sampai sana kan siang. Seharusnya bisa langsung berangkat siang itu juga, tapi karena ada harus izin ke TNK dan lain-lain, kita akhirnya berangkatnya paginya. Jadi kita nginep di kapal ya. Iya, nginep di kapal kita. Enggak, kalian tidur, aku nggak tidur. Aku ngerjain yang memang untuk TNK-nya sendiri. Kan TNK minta kayak sinopsis untuk salah satu prokernya. Jadi ya adalah prokernya lah, rahasia ini. Jadi ya udah, kalian semua tidur di kapal, aku ngerjain sampai pagi. Sama Mas Ulum sama Kak Aminah. Nah, Kak Aminah itu temennya Mas Aris ya, yang asli sana. Asli Bawamadu, dan dia kuliah di UNES bareng sama Mas Ali berarti. Ya. Jadi kan kenapa kita ngurus ke TNK kan itu buat simaksi ya namanya. Buat simaksi. Jadi buat izin kita kan di sana selama 10 hari, terus ngurus simaksi ke TNK agar bisa explore ke segala tempat tanpa bayar ya. Bener. Tapi itu sendiri memang apa namanya, bukan rencana awal sih. Karena kan juga nggak tahu memang di accept atau enggak. Kalau misalnya nggak di accept pun ya mau nggak mau kita pakai uang sendiri untuk muter-muternya, dan ternyata alhamdulillahnya ya dibiayain kan, di ACC kan. Meskipun ya prosesnya ribet gitu, ribet banget beneran, ribet banget. Perjuangan lah di situ. Perjuangan. Terus kita pas di Labuan Bajo cari makan susah banget. Cari makan Mas Ali bareng kan? Yang 15.000 itu kan? Iya, 15.000. Jalan 1 kilo. Masa bukan 2 kilo? 2 kilo lah. 2 kilo, hampir 2 di kilo. Di kampung air, jadi jauh dari pelabuhan itu, masuk ke gang-gang. Nah itu justru dekat sama ini pelabuhannya. Iya, tapi kan ke sana lagi. Oh iya, dia ke sana lagi ya. Dari pelabuhan yang kita berangkat ke itu jauh, Komodo. Jadi ya kalau bisa dibilang kayak yang kemarin yang Q&A tadi ya, itu di sana itu kalian habis paling banyak mungkin dikonsumsi sih, setelah untuk biaya perjalanan sama biaya liburannya. Iya, karena memang segala hal mahal. Apalagi di desa Komodo pun minuman kayak minuman kaleng itu bisa 15.000, 20.000. Yang banget. Nescafe itu loh. Nescafe itu berapa? 15 ya. Mahal ya. Saya mau paling kalau di sini berapa sih? 5.000 dia dapat. Kayak kok orang Jawa 3 kali lipat ya, Mas. Orang Jawa keluar Jawa itu memang mahal-mahal jadinya, kayak aneh gitu kan. Iya. Jadi ya memang kalau bisa dibilang
ya itu lagi balik lagi biaya yang dihabisin Iya. nggak dikit. Jadi kalau saranku sendiri kalau misalnya memang mau liburan ke daerah Labuan Bajo, kalian siapin budget lumayan banyak. Buat makan namanya mahal. Tuh bawa mie kayak Mas Ali. Bawa mie dari kos. Gak diseduh ya? Diseduh gak sih dibuat? Cuma dia lemas. Oh direbus gak bang? Kan awal-awal gak ada air panas Gak ya. ada air panas memang. Ya, terus lanjut. Lanjut aja lah. Ya singkat. Dari Labuan Bajo kita berjalanan ke Desa Komodo, ke tempat pengabdian. Kita nggak jelasin nih. Subuh. Apa? Pas di perjalanan kita ngapain aja? Gimana? Apa namanya? Pas di perjalanan dari Labuan Bajo ke Pulau Komodo ya. Boleh. Iya. Emang ada apa? Kita cuma tidur. Apa tidur sih? Kalau Mas Ali nggak tahu. Oh iya, ada kejadian memalukan sih sebenarnya buat aku. Apa? Oh, Iya. Aku nggak tahu. Aku Aku nggak tahu itu apa. Jangan. Jangan. Berbahaya. Ini memang jahat, itu ada orang jahat di situ. Berarti kamu nggak sempat lihat lumba-lumba lagi dong? Enggak, aku tidur. Ya, gimana lagi? Karena lemburan semalam jadi dia Aduh. di kapal cuma tidur. Padahal perjalanan dari Labuan Bajo ke Desa Komodo itu 3 jam lah. 3 jam. 3 jaman. Saya melek sih, nggak tidur belas. Tapi teman-teman yang lain banyak sekali yang tidur. Iya, capek soalnya. Karena memang kan pas perjalanan sendiri kan kita karena apa namanya bawaannya banyak nih. Terus itu kita harus jalan sampai masukin kapal. Terus ya memang ada beberapa kejadian yang di luar ini, di luar kendali, kayak ada yang tiba-tiba masuk ke laut. Ada ini momen sedih tuh. Sedih banget sih. Buat Mas Alvin. Kita tuh bela sungkawa atas kepada hilangnya. Jangan. Kasihan dia. Ya, sesuatu yang Berharga. sangat berharga bagi dia hilang di Labuan Bajo. Apa itu? Ya, itu kasihan dia. Jangan dibahas. Ya. Sampai dia Aduh. dia Jadi pas perjalanan pertama tuh gini. Mukanya gini. pengennya pulang aja. Mukanya gini. Iya. Jadi intinya gitulah. Iya. Ada lumba-lumbanya tuh. Ada. Oh. Tapi nggak sebanyak yang di kapal itu. Pas warna ya. Ya, pas di Suwana kan itu mendekati Labuan Bajo. Itu juga itu banyak, itu ada 20-an mungkin ya. 20-an. Kayaknya yang di kapal. Tapi Di kapal ya, ada di kapal. Tapi kalau pas di itu berjalan ke Desa Komodo hanya beberapa sih, paling 5. Dan itu cuma sebentar, tapi deket banget. Jadi kapalnya kan kecil. Jadi di sampingnya. Di samping ngikutin kapal itu. Ya, aku nggak lihat sih. Di video nggak? Saya cuma dapat 1 kayaknya. Video 1. Soalnya cepet banget, hanya beberapa detik udah hilang. Ya, intinya gitu. Itu kan pagi-pagi saya sambil lihat sunrise. Sunrise-nya bagus. Iya. Ya nggak bagus banget. Nggak bagus banget. Tapi pemandangan karena pertama kali kan, ya penasaran kalian sih. Kan melewati apa itu yang pusaran gelombang. Kan ada yang gelombang lautnya itu berputar itu loh. Apaan itu? Aku nggak tahu. Nggak tahu aku. Ya intinya ada pusaran gitu maksudnya Mas Ali. Jadi gelombangnya unik, jadi pertemuan ini gelombang ke sana, dari sana ke sini. Tabrakan gitu sebelum buat. Paham. Iya, itu sebelum ke Desa Komodo. Terus kita sampai Desa Komodo, angkut barang. Gimana? Pas sampai Desa Komodo, apa ekspektasinya? Ekspektasi versus realitanya. Oke. Ekspektasi pertama, saya bakal lihat Komodo Langsung gitu. langsung di pemukiman. Sama gitu. Ekspektasinya sama. Jadi ekspektasi kita gitu ya. Ekspektasi kita Nyatanya gitu. kita di sana, bahkan saya sampai 1 minggu mungkin 6 hari gak lihat Komodo. Aku lihat duluan. Aku muter soalnya. Jadi ternyata Komodonya. Jadi ini ada desa nih, desanya di sini. Desa di bawah. Terus di atasnya atasnya ada bukit gitu kan. Dan di bukitnya itu ada komodo gitu. Tapi Mas Ali nggak lihat komodo pas kita di posko itu, pas hari pas mulai proker nggak lihat. Ya itu pas teman-teman itu bilang, komodo. Pas kesana saya nggak lihat. Jadi ada lucu nih.
ada lucu. Jadi kan kita semua tidur nih kecapean. Heeh. Itu enggak itu hari pertama kok. Baru sampai atau hari kedua kan. Hari kedua ya, hari kedua. Jadi apa namanya? Hari kedua itu awal jalanin proker. Nah, itu karena dia itu bangunin kita semua kan. Kocok. Bangun gitu kan. Itu gak dia bangun gitu kan. Terus pas ada yang ngomong gitu kan satu orang. Itu kalau nggak salah siapa aku lupa kan. Itu ada komodo gitu kan. Pada bangun semua. Jadi pada bangun semua langsung lari gitu ke depan gitu kan. Terus habis itu langsung komodo. Terus ya agak gimana gitu kan. Pas karena dia bangunin, gak ada yang bangun, gak ada yang ngomong ada komodo gitu pada bangun gitu. Aku ada videonya itu. Nah itu kasih juga. Saya kayaknya ikut keluar tapi nggak lihat kayaknya langsung ini ya. Saya memang kecil banget dia jalannya cepet gitu kan. Kalau dari jauh kan kecil gitu. Saya baru lihat itu setelah lomba dayung itu udah 1 minggu kayaknya. Kasian banget ya. Dan itu kejauhan di ujung PLN sana. Oh di ujung PLN. Oh ya di ujung PLN. Iya itu pertama saya. Setelah itu kan ke Loh Liang. Di Loh Liang lihat. Setelah itu malah lihat lagi di desa. Oh iya yang kita lihat komodo ya. Komodo itu putih ternyata. Aku tuh kalau lihat komodo itu hari awal memang belum ketemu sih. Terus habis itu aku sempat ke atas. Nah itu dia. Nah, jadi habis dokumentasi aku diajak sama warga desa buat lihat komodo sebentar. Ya sekalian kan kameranya masih ada baterainya. Meskipun memorinya penuh langsung dipindahin gitu kan. Iya. Langsung ke atas ternyata ada gitu kan. Ada komodo. Udah sekarang ke video ini tuh. Meskipun lari. Terus habis itu hari-hari berikutnya aku lihat ada yang di dekat sekolah, ada yang di belakang tempat sampah tempat sampah itu. Saya nggak pernah lihat di situ. Di situ ada orang, jadi ada anak kecil ngambil bola nih. Aku udah bola sampai sana. Ada komodo. Ada komodo gitu. Komodo gitu kan. Dia hampir kenapa dia, aku takut aja dia kan dimakan gitu. For your information, komodo kalau misalnya sekali gigit masanya, kamu yang bisa meninggal langsung. Nggak langsung sih kayak. Iya beberapa menit lah. Paling lama jam. 1 hari. Ya paling lama 1 hari. Jadi ada bakteri yang kayak menyumbat ini ya, menyumbat darah sama kayak inilah bisa kobra cuman lebih bahaya mungkin. Air liurnya sih kan. Air liurnya. Saya juga pernah momen itu yang ngejar komodo itu gokil sih. Saya sama Bu Kholi. Yang mana? Kau nggak lihat storyku sih? Enggak. Komodo di mana sih? Yang di mana? Jadi pas yang di atas lapangan, pas kita persiapan festival. Oh itu. Oh iya Mas Ali sama sebelum yang ketemu komodo itu. Oh itu yang pagi-paginya saya udah lihat. Jadi di bukit ada komodo, saya sama Bu Kholi sama anak-anak. Enggak, cuma berdua. Cuma berdua. Iya, ada Insta story-nya pokoknya. Nanti bisa ditampilin, itu lucu banget sih. Komodonya itu kecil. Terbirit. Larinya lucu kan? Larinya lucu bener. Komodo itu larinya lucu. Satu, ternyata takut sama manusia. Iya, jadi kalau misalnya komodo itu kalau didatengin bareng-bareng takut dia. Tapi nggak tahu juga sih kalau misalnya kalian sendirian gitu. Ya siapa tahu balik ke desanya tinggal arwah nggak tahu. Bahaya jangan. Kalau misalnya di Pulau Komodo, kalau memang misal mau lihat komodo, kalau bisa dibarengin sama warga desa jangan kayak dia. Kamu ini. Saya nekat sih. Nekat ya. Untungnya masih selamat sampai kesini lagi. Iya. Kalau nanti YouTube-nya hilang tinggal arwahnya. Halo guys, arwah bentuknya. Tinggal nama nanti. Lanjut. Komodo udah. Terus kita mungkin di sana gambaran program ya. Gambaran program dibagi berbidang ya. Di Sosling ada beberapa program kayak bikin nggak usah itu ya? Nggak usah jelasin. Intinya di sana kita melaksanakan program. Jadi kalau misalnya proker sosial lingkungan sendiri, Mas Ali ya jelasin. Mas Ali sebagai volunteer yang ada di Sosling, coba jelasin. Jelasin. Iya, tapi prokernya juga bisa disebutin namanya apa. Maksudnya tinggal gambarannya ya. Gambaran aja, gambaran besarnya ngapain gitu. Oke. Kalau sosial lingkungan tentunya kita kan bikin yang berkaitan dengan masyarakat sama lingkungan di sana ya. Jadi kita ada kegiatan kayak untuk membersihkan lingkungan di sana, terus mengedukasi masyarakat buat hidup
bersih, hidup sehat, membuang sampah pada tempatnya itu. Terus mengedukasi adik-adik sekolah juga. Kita di sana ada sosialisasi kayak tentang apa siaga bencana kan di karena lokasinya kan di pantai gitu. Iya, Ya gitu iya. sih, tentang sosial lingkungan gitu. Nah, berarti targetnya anak-anak ya. Anak-anak masyarakat sebenarnya sih. Tapi memang kebanyakan mungkin kalau misalnya sosial lingkungan targetnya lebih ke anak-anak ya. Soalnya biar kedepannya apa namanya mereka itu yang udah teredukasi gitu loh, lebih apa namanya lebih mawas lingkungan daripada yang apa namanya orang tuanya gitu kan. Iya, buat generasi kedepannya agar lebih baik ya. Kemarin kalau nggak salah ada yang cerita gini, jadi ada anak kecil kan itu buang sama sembarangan tuh, terus temennya negur dia nggak boleh apa buang sama sembarangan, lagi tegur kakaknya itu kan. Ya, itu siapa yang cerita ya lupa aku, pokoknya anak soslin kok. Jadi ya itu juga udah menggambarkan bahwa edukasi terhadap apa namanya anak-anak itu sebenarnya cukup worth it gitu untuk kedepannya. Dan apa namanya itu adalah salah satu langkah kecil untuk membuat lingkungan kita semakin apa namanya Bersih, terjaga, sehat. bersih dan sehat. Iya. Oke, itu untuk sosling ya. Terus ada pendidikan ya pasti ke sekolah sih. Iya, ke kebanyakan. sekolah memang. Bagaimana untuk menerapkan pendidikan? Apaan? Aku nggak paham barusan. Apa aja Pendidikan. Kalau nggak salah itu juga edukasi sih. Jadi kayak ya ngajarin anak kecil itu intinya tuh. Soalnya memang pendidikan fokusnya ke anak kecil, memang fokusnya cuma anak-anak, bukan ke anak kecil ya, anak-anak SMP sama SD kebetulan yang ada di Desa Komodo ya. Karena di sana kan hanya ada satu SD, satu SMP. SMA-nya nggak ada. SMA nggak ada. Kalau mau SMA jauh ke Labuan Bajo. Bayangin kan, ini kalian yang di Jawa ini bersyukur, kasihan. Jadi di sana pemuda-pemuda itu susah nemunya. Iya, Apalagi susah. untuk usia yang SMA, kuliah karena memang di sana nggak ada. Cewek susah ya. Cewek susah. Masalahnya Paling di sana adanya apa pemuda yang cowok-cowok doang. yang cowok-cowok mungkin karena memang kerja ya, terus kalau misalnya kerjanya kan tour guide gitu. tour guide untuk ya ini TNK di Loliang kebanyakan ya. Jadi pemudinya biasanya di Labuan Bajo ya kebanyakan. Di Labuan Bajo, soalnya kan memang kantor untuk untuk apa namanya untuk touring sendiri itu traveling itu di ini Labuan Bajo semua. Kayak Labuan Bajo itu kayak pintu kemana saja itu. Jadi Itu istilahnya gitu, jadi kayak mau ini nih ke TNK nih, oh ya datanya Labuan Bajo, mau ke Sumba ya lewatnya Labuan Bajo, ke Weribu misal Labuan Bajo juga. Jadi siapin budget banyak, balik lagi siapin budget banyak buat apa liburan di sana. Bisa liburan banyak di sana, cuman ya itu mungkin kendala harga sih. Mungkin pendidikan udah ya. Pendidikan. Oh ya di sana kan ada Taman Baca juga. Iya, ada Taman Baca juga yang udah dibuat sama KKN sebelumnya itu dari UGM sama UNES ya. Kita bantu rehab lah ya. Merehabilitasi saja sih. Nah itu kesehatan kita ya kayak tentang kesehatan lah ya. Masyarakat itu kan. Terus senam ibu hamil gitu. Senam ibu hamil gitu. Tes kesehatan gitu lah. Tes kesehatan. Jadi ya standar lah, kayaknya semuanya sama aja sih. Kayak KKN juga gitu kan. Iya. KKN juga gitu, ada divisinya mungkin ya, tapi jumlahnya kita lebih banyak nih daripada KKN kan. Tapi waktunya lebih singkat. Iya. Jadi eksekusinya harus cepat. Terus habis itu harus ada targetnya. Jadi tiap hari nggak ada waktu luang, memang kita dibagi. Serius gak ada waktu luang. Jadi kita tuh tidur sekitar jam 1, terus bangunnya kadang telat. Bangun jam 6. Mungkin karena ya itu apa namanya ada beberapa hal yang memang di luar kendali kita. Jadi ya mau nggak mau waktunya jadinya yang terkorbankan gitu. Selanjutnya terakhir EKP, ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah itu itu penting itu sebenarnya. Karena kan dia di sana kan kawasan Taman Nasional Komodo, kawasan pariwisata.
Jadi banyak sekali yang digali. kalau misalnya dari aku sendiri, dari pandanganku nih, apa namanya, pariwisatanya itu belum digali sepenuhnya, nggak kayak apa namanya, khususnya di bidang kebudayaannya. Jadi sebenarnya kalian tahu gak sih kalau Pulau Komodo itu punya bahasa sendiri, desa Komodo itu punya bahasa sendiri kan? Iya, bahasa Komodo ya. Bahasa Komodo namanya Atamodo. Atamodo. Mihaba. Mihaba, Mai Buritase. Mihaba artinya apa, Mas? Mihaba apa kabar? Apa kabar? Mai Buritase. Mai Buritase, ayo kita mandi ke laut. Oh, ada yang lucu nih. Ada yang lucu. Apa? Nama kita siapa? Tahu gak nama kita siapa? Siapa nama kita? Siapa namanya kita? Iya. Siapa nama kita gitu kan? Kita bingung banget itu ya. Kan baru sampai nih. Baru sampai nih. Anak-anak kecil pada tanya gitu, siapa nama kita? Hah? Kita? Kita. Ya Gak tahu lah. Gak tahu kan nama kalian gitu kan. Itu dalam hati kayak gitu ngomongnya. Iya. Cuma mikir-mikir dulu. Kita. Oh, itu artinya kalau katanya Kak Aminah itu artinya kamu, nama kamu siapa gitu. Cuman kalau misalnya dalam bahasa Jawa mungkin kromonya ya. Kromonya itu kita. Terus inggil apa namanya? Kita. Pulau lah. Enggak, maksudnya kalau misalnya kamu kalau misalnya bahasa Jawanya kromonya apa? Sampean. Panjenengan sampai panjenengan kan. Kalau misalnya kita. Terus kalau misalnya kasarnya ya kamu, kalau nggak salah tuh kamu. Nama kamu siapa? Terus nama kita siapa? Itu lebih. Jadi kita di sana itu kamu, artinya kamu dalam bahasa Indonesia. Jadi ya lucu-lucu banget sih, bahasanya unik. Bahasanya unik gitu kan, lucu kan. Anak-anaknya juga lucu gitu kan. Anak-anaknya lucu, apalagi Fail. Itu ada di mana-mana gitu. Di desa Komodo ada, di Pontianak ada gitu kan. Kita kemana dia ada gitu loh, kayak dan dia duluan sebelum kita kan. Dia pasti ada duluan sebelum kita, nggak tahu dia itu misterius yang sih Pak. Punya bakat emang itu. Dia punya bakat joget. Dia punya bakat joget, dia punya bakat. Ini ada cuplikannya nih. Nanti itu. Banyak banget di mana-mana itu. Iya, itu emang bocah emang nggak tahu itu. Tapi aku jarang lihat sih. Mungkin karena aku barengnya sama EKP terus kan. Alvin yang seringnya ada. Saya sering sih. Oh. Enggak, maksudnya di medianya yang sering lihat si Alvin mungkin. KP tadi ngapain? Iya, EKP. EKP tadi tuh kayak membina masyarakat di sana, cara menemukan apa namanya? Komodo. Aku nggak dengar apa ya. Jadi gimana lanjut? Cara apa namanya? Cara menemukan sih. Ya cara membuat ini apa namanya, sumber pendapatan baru lagi selain apa membuat patung Komodo dan menjadi tour guide. Nah, jadi ini rahasia, jadi nggak bisa di. Aku baru mikir-mikir itu kan. Ya ininya apa namanya, programnya berhubungan sama masyarakat dan itu apa namanya yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sana. Intinya gitu. Udah. Intinya gitu ya kok. EKP itu sebenarnya intinya gitu. Kalau untuk yang sudah ada di sana kan kayak ada makanan khasnya. Iya, ada makanan khasnya tapi belum diolah gitu kan. Di beberapa daerah pasti di desa-desa mungkin seperti itu. Jadi makanannya ada nih tapi nggak ada yang kenal. Makanannya ada nih tapi nggak ada packagingnya. Ya meskipun makanannya ada, packagingnya ada, kadang kurang terkenal karena pariwisatanya nggak terlalu banyak dikunjungin sama ini apa namanya, turis-turis lokal maupun mancanegara. Itu kadang kayak gitu sih. Jadi ya itu PR sih sebenarnya, kayak program lanjutan itu kita tetap kontrol dari jauh gitu loh untuk program-program kita yang udah jalan di sana. Jadi ya pengabdian bukan cuma di sana aja, jadi pengabdian juga selanjutnya ada tanggung jawab buat desa tersebut gitu loh. Karena kita udah diberikan apa namanya kesempatan buat kesana kan, makan enak, lihat Komodo, jalan-jalan gitu kan, panas hitam. Jadi gitulah intinya. Sampai aku. Terus lanjut nih, kita udah bahas bidang-bidang ini. Tapi setiap hari itu kita ngapain sih? Ngapain? Ya kan tadi kita udah ceritanya pertama. Ya, habis itu kita ngapain aja gitu loh. Ngapain ya?
mungkin ke masyarakatnya dulu lah. Kita apa yang ditemukan di sana? Apa yang ditemukan di sana? Ternyata di sana itu kan apa? Masyarakatnya hampir semuanya muslim. Semuanya muslim. Semuanya. Semuanya muslim. Ada satu masjid besar, ada 2 musola. Ada saya di ujung sama di ujung ya. Keren sih. Saya kira meskipun hanya satu desa gitu, tapi alhamdulillah udah muslim semua gitu. Dan kalau habis maghrib itu anak-anak kecil pada ngaji gitu. Oh iya, dan kita bantuin ngaji kadang. Tapi kadang nggak ikut, kadang ikut. Mas Ali juga kadang ikut, kadang nggak ikut gitu kan. Iya. Karena ya saya tuh proker ini sih bidang lain, dan apa namanya, mungkin karena tabrakan sama proker kita juga ya, proker kita sendiri, jadi ya mau nggak mau kita nggak bisa ikut terus gitu kan. Ya kalau ada waktu kan bantu gitu ya, bantu proker lain. Ya keren gitu sih. Kalau pas malam Jumat itu anak-anak kecil di masjid ngaji bareng semuanya tuh satu desa, rame banget. Kamu nggak ikut pas itu? Kamu nggak ikut, saya ikut. Keren, enak. Ada videonya loh mas? Saya cuma foto sih paling. Oh cuma foto. Jadi rame banget ya mas, kalau pas malam Jumat itu. Terus untuk masyarakatnya juga ramah-ramah ya, ramah banget ya. Masih ditanya itu, kayaknya masyarakat ramah yang pernah aku temuin. Wow. Seriusan. Jadi kalian kemana-mana disapa Iya. gitu, makannya enak gitu kan. Makanannya enak pokoknya. Aku lapar kan jadinya kan. Makannya enak. Mana-mana jadi cari makanan. di sana aku kangen makanan dan juga tempatnya. Ya warganya sih bukan. Iya, tempatnya warganya agak sih. panas. Emang sopan banget ya. Di mana-mana sapa, senyum. Apa 3S ya, apa namanya? Senyum sapa. Salam. Oh, senyum sapa 3S ya. Kalau 5S Apa? nggak tahu. Apa aja Mbak? Ya jelas banget ya. Ayo lanjut kita. Lanjut. Mungkin dari masyarakat rumah di sana kan. Oh iya, unik rumahnya. ya. Rumahnya unik sih, kayak ya Mas Ali tahu nggak kenapa rumahnya itu dibuat kayak tingkat? Ya buat Apa? biar komodo nggak naik kan. Oh iya, Karena- diceritain dong Mas. Ya enggak, saya hanya iya. apa pemikiran pribadi aja. Karena kan di situ kadang ada komodo gitu. Pemikiran saya kayak sih masuk pemukiman, ternyata enggak. Iya, jadi gini ya, aku diceritain nih. Jadi dulunya memang banyak apa namanya komodo di situ di pemukiman, cuman dipindahin sama masyarakat, kayak diusir ke belakang bukit, jadi komodonya nggak berani lagi kayak ini. Terusnya yang banyak yang bahaya itu babi hutan. Iya. Nah, babi hutan. Coba ceritain Mas gimana Mas? Babi hutan namanya di sana itu motang. Motang. Bukan pontang. Oh, motang. Iya, saya. Jadi kalau malam itu apa hewan yang berkeliaran di sana hanya babi. Hanya babi. Nggak ada anjing, nggak ada apa itu, babi ada yang banyak sekali. Babi kucing aja kalah juga ya. Jadi di belakang rumah itu bisa lihat babi berkeliaran. Ini babinya segede motor tau gak sih? Iya, gede banget. Hitam-hitam gede. Oh, Gerombolan biasanya 2, 3 sampai 5 itu ada. Pas itu Gila sih. babinya nyumin sepatuku gitu kan. Langsung kabur. Mungkin tak kakiku bau gitu kan. Kalau deket saya itu loh. Mirip Aku jahat kepada ada diriku sendiri. titisan. Ya, babinya gitulah. Ininya kayak babinya slow banget gitu kan pas lihat kita gitu kan. Pas lihat di jembatan. Oh, dan Mas tahu nggak? Pas di hari terakhir itu aku sempat ke atas juga nih. Iya. Sama warga desa Iya. Aku ngambil video, bukan jalan-jalan doang. Ya aku ngambil video time lapse buat untuk video IS nanti. Ya itu kita sampai ke atas nih, itu ada babi hutan. Nah itu ada ibunya sama anaknya banyak banget itu. Ada anaknya banyak banget. Jadi katanya abah itu kalau misalnya babinya diganggu nanti bisa anaknya kenapa-napa, itu ibunya langsung jadi ganas gitu. Menyerang manusia. Iya, nyerang manusia soalnya kan bahaya itu. Bahaya. Kambing juga dimakan gitu. Wow. For your information, di sana yang keliaran di pemukiman itu bukan cuma babi sama komodo, tapi Ya, kalau kambing. babi komodo, kalau siang itu ada kambing. Kambing. Kambing di
dan itu kambingnya nggak diikat. Kambingnya diikat gitu, selalu jalan gitu. Kayaknya di mana-mana. Kayaknya di mana-mana gitu. Unik sih. Unik. Iya kan ya. Kok bisa kambing itu berkeliaran tapi kalau malam dia kembali ke rumah. Iya, langsung balik ke rumahnya gitu kan. Jadi di depan rumah kayak ada tempatnya khusus buat tongkrongan kambing gitu. Oh, kayak kambing aja bisa nongkrong masalahnya. Apaan coba? Jadi nggak ada kandang. Nggak ada kandang gitu kan. Jadi kayak cuma diikat di bawah rumah karena rumahnya itu rumah tingkat. Jadi apa namanya, diikat di bawah gitu kan. Terus kambing gerombol gitu mungkin biar nggak dimakan sama babi ya. Babi doyan? Nggak tahu. Kayaknya enggak deh. Oh enggak. Babi makanannya kan anak sayuran. Anak kambing dimakan ya? katanya. Anak kambing dimakan soalnya. Jadi ya gitulah. Terus lanjut lagi nih. Cerita awal mula Desa Komodo atau enggak, bisa. Masyarakat bisa. Apalagi ya? Dia masyarakatnya ramah-ramah. Kehidupannya kalau anak kecil itu. Kalian anak kecil di sana tuh pagi berenang, siang setiap sore berenang, tau gak sih? Abis pulang sekolah berenang aja. Berenang itu kan. Apalagi Fa'il tuh. Fa'il mulu. Jadi intinya tuh anak kecil di sana itu air 2 meter itu nggak tenggelam gitu kan. Sedangkan aku tenggelam gitu. Aku kalah sama anak kecil. Di dermaga kan ujungnya itu dalam banget, sampai 5 meter. 5 meter ya? Oh iya. Anak kecil cuma setengah meter itu berani banget loh. Iya gila. Aku aja hampir tenggelam di situ tuh. Saya pernah nyoba sih pas di dermaga sama anak kecil itu loncat-loncat. Tapi saya nggak berani kalau nggak ada pegangan dermaga itu. Iya aku juga, tapi pegang di situ juga bahaya sih karena ada karangnya kan. Dan ini masih ada lukanya di kaki pun, ada lukanya gitu. Kena karang gitu kan. Bahaya itu emang. Pokoknya ketemu anak kecil kita bilang, "Mai beli tasik." Iya, main beli tasik gitu. Ayo mandi gitu kan. Mandi, koper masih banyak, suruh mandi. Jadinya ya tapi setiap sore pas hari terakhir poker kita ya nyebur terus, main terus. Jadi kerjaan itu kadang nggak kerasa gitu kan. Saya habis capek gitu, kamu muter-muter panas gitu. Pemandangannya udah pemandangan nyebur gitu enak gitu kan. Lepas ininya kalian apa namanya ke NTT deh, coba ke wisata-wisata itu seru. Kalau wisata ke sana, ke desanya itu keren sih. Kayaknya harus ke desanya. Iya. Ya. Perlu banget itu karena unik dan luar biasa di sana kan. Terus mungkin ke apa ya, ceritanya Komodonya. Aduh apa? Asal mula Komodo ini karena apa? Unik juga. Jadi aku agak lupa sih ceritanya. Jadi maaf banget kalau misalnya aku nggak bisa ceritain secara detail. Jadi kalau misalnya untuk asal mula Komodonya sendiri itu kalau nggak salah ada beberapa banyak cerita. Cuman aku yang dengar ini aku dengar langsung dari kepala desanya. Jadi kepala adatnya pas itu aku wawancarain. Jadi asal mula dari Komodo sendiri itu kayak ada seorang ibu nih. Nah ibu ini punya anak kembar, anaknya satunya laki-laki, satunya perempuan kalau salah, satunya manusia, satunya Komodo gitu kan. Nah jadi kayak apa namanya, dan ibunya sendiri itu ceritanya mengenaskan gitu kan, ceritanya kasian banget, tapi aku agak lupa ceritanya. Ya mungkin nanti ada video khusus sendiri untuk ceritanya dari kepala adat ya. Jadi intinya tuh kenapa sih warga desa di sana bisa bertandingan sama Komodo? Itu karena saya misterinya kayak warga desanya itu kayak apa namanya, saudaranya dari Komodo itu sendiri. Karena ceritanya ada anak apa namanya, seorang anak manusia sama anak Komodo dan mereka itu saudaraan gitu kan. Ceritanya latar belakangnya gitu, dan itu yang membuat ya itu bisa berdampingan seperti itu kan. Iya, dan tetap bersikukuh untuk tetap di situ. Mau digusur pun enggak. Iya. Dulu sempat warga desa digusur. Cuman Komodonya tiba-tiba hilang dari situ. Iya. Jadi memang ada kayak ikatan batin. Kalau apa yang saya dengar itu desanya itu pernah pindah-pindah itu. Iya, dulunya di Lohliang. Dulu di Lohliang ya. Yang sekarang jadi tempat wisata itu kan. Dan sekarang pindah di situ. Di situ di dermaga gitu kan. Kayak apa, di pinggir pantainya ya, pinggir pantai. Iya. Jadi
Sebenarnya sih kalau misalkan Mas Ali dengar ceritanya sendiri dari kepala adat agak miris sih, apa namanya, cerita latar belakang kenapa sih warga di sana pindah dan kok keadaan di sana lumayan miris, malah miris hitungannya. Itu ada latar belakangnya sendiri kenapa. Jadi nanti kalian harus lihat videonya. Iya, pokoknya officialnya di ya. Indonesian Youth Service. Tapi nanti wajib kalian tonton, itu lagi dikerjain videonya. Tapi belum tahu apa yang jadinya kapan karena memang ada beberapa kerjaan lain. Itu yang ngerjain bukan aku, soalnya itu salah satu proker dari bidang. Ya, cerita tentang latar belakang desa tersebut. Iya, jadi kita hanya cerita gambarannya lah ya. Gambaran besarnya seperti itulah. Terus apa lagi ya? Kok Pulau Komodo panas, Mas? Kenapa? Berarti itu ceritanya udah? Udah, itu doang. Kenapa panas? Kenapa panas, Mas? Ya, saya bisa tahu buka hitam gitu kan. Iya, unik emang. Saya pun lagi. Jadi karena mungkin daerah pesisir ya. Jadi pesisir. Kita meskipun panas banget tapi nggak kerasa panas karena kan angin laut itu kan. Tapi kalau siang panas banget loh. Iya, emang panas. Tapi kan kena angin nggak begitu terasa. Tahu-tahu kita udah hitam gitu. Tahu-tahu balik dari sana loh. Kamu siapa gitu? Kamu siapa gitu? Bukan temanku gitu kan. Apalagi pokoknya 10 hari saja udah bikin hitam banget. Teman-teman di Semarang udah pangling semua. Aku juga. Kamu teman sih kok kamu mukamu nggak terawat sih? Eksotis. Mata Anda gitu. Anda tidak tahu bagaimana di situ seperti apa panasnya. Di lapangan itu loh gila. Di lapangan. Udah kayak itu pas persiapan festival ya? Iya. Aduh. Bener-bener panasan. Kayak padang masa nyemputnya. Masa kayak gak pernah gitu. Semoga jangan cek kepada masa dulu, YouTube-nya belum apa namanya 1 juta subscriber. Nah ya, ininya di sana itu jarang banget hujan. Gile. Tapi hari terakhir kita hujan. Ya tapi paling enggak cuma gerimis bentar kan. Gerimis hujan itu kan. Enggak sampai hujan yang gede kayak di Jawa loh. Kalau di Jawa kan ini kan lagi musim hujan sebenarnya. Hampir tiap hari itu hujan. Kan. Di sana enggak ada panas terus adanya. Paling enggak cuma mendung. Ya kamar kos-kosnya sampai bocor di Semarang. Di sana hujan cuma gerimis rintik-rintik gitu, hujan selesai gitu kan. Sepatu basah gitu. Ya intinya di sana tuh keadaannya karena daerah pesisir jadinya panas. Iya. Terus habis mungkin itu karena Indonesia Timur juga sih. Indonesia Timur ya, jadi panas banget siangnya. Jadi kesimpulannya apa nih? Apa masih mau lanjut lagi? Apa ya? Bahas lagi tentang apa ya belum dibahas ya? Kan makanannya. Makanannya di sana kita makan apa aja sih Mas? Apa ya? Ikan. Iya, kita di sana makannya ikan terus. Kan sama ayam mal ini loh ayam di sana. Iya. Ya kan jauh. Di sana nggak pelihara ayam. Iya, kalau pelihara ayam dimakan komodo dan dimakan komodo itu dimakan babi hutan. Makanannya ikan jadi sehat ya. Oh iya, kenapa sih kambing di sana berkeliaran Mas? Ya saya nggak tahu lah. Ya kenapa mereka melihara kambing tapi melihara komodo katanya? Entah saya juga heran. Berarti aku yang jawab. Aku jawab. Jadi di sana tuh banyak banget kambing dan apa namanya? Kenapa sih masyarakat di sana melihara kambing meskipun tahu di sana itu ada komodo? Itu karena kalau misalnya ada komodo nih datang ke desa, itu komodonya kan kadang kalau sampai datang ke desa itu kadang sampai kelaparan banget. Nah, ada kambing itu untuk mengantisipasi masyarakat desa di sana supaya nggak dimakan. Jadi pasti kan kambingnya itu dimakan ya, kalau dimakan gitu ya. Atau enggak biar apa namanya kambingnya dimakan bukan orangnya gitu kan. Terus juga apa namanya? Betul juga sih. Iya intinya gitu. Kalau nggak ada kambing kan tiba-tiba orang yang jual rumah ditubruk komodo kan nggak lucu. Nggak lucu gitu kan. Langsung jadi kasus gitu. Ya intinya di sana tuh kambing berkeliaran dengan bebas, lebih santai daripada kita sebagai manusia menjadi hidup. Ya kambing cuma makan untuk di jalan sembarangan gitu. Dan apa namanya? Di sana itu kambingnya bukan kambing susu. Kambing berdaging, kambing liar. Kalau kambing susu biasanya kambing etawa gitu. Kambing etawa gitu kan. Jadi mungkin untuk gizi juga sih ini berpengaruh dengan kesehatan. Makan di sana belum 4 sehat 5 sempurna karena
keadaannya satu gak ada susu, ya benar gak ada susu nih untuk anak-anak. Karena kalau nggak salah tuh yang berpengaruh kepada terhadap stunting itu kayak kerdil itu kan, kekerdilan itu pengaruhnya sama ASI ibu. Tapi kalau misalnya nggak ada ASI ibu kan berarti kan harus ada cadangannya nih, yaitu susu dari kambing atau sapi. Nah, karena di sana nggak ada susu, jadi angka stunting di sana itu lumayan besar. Iya sih. Terus kalau mau beli pun jauh. Nah, mau beli pun jauh, Labuan Bajo 3 jam tuh. 3 jam bolak-balik 6 jam. Kalau mau beli pampers nih, misal kamu 6 jam bolak-balik cuma buat beli pampers gitu kan. Ya meskipun ada warung sih di sana sih, masih ada warung. Cuman ya kan harganya mahal. Jadi ya gitulah. Terus untuk makanan sendiri nih, di sana tuh jarang ada sayur. Pokoknya menunya ikan, sayur kadang-kadang ada, cuman nggak lengkap sayurnya. Jadi itu juga pengaruh sih sama kesehatan masyarakat di sana. Jadi begini, misal kita ekspedisi nih ke Pulau Komodo nih, terus kalian yang nonton ini misalkan mau ekspedisi atau KKN gitu, mungkin bisa fokusin ke bagian makanan juga untuk kesehatan masyarakat di sana. Terus harus bisa dikontrol juga. Ya, mungkin kalian bisa buat proper kayak gitu sih ininya. Iya. Selanjutnya udah. Mungkin selanjutnya kita di sana kan objek wisata. Oh iya, objek wisata di sana tuh desa pariwisata ya. Iya. Sampai lupa aku tuh. Jadi sebenarnya udah di desanya saja sudah kayak wisata sih. Jadi di belakang rumah itu ada jembatan panjang gitu. Bagus banget itu. Bagus banget itu. Buat sore hari atau malam buat jalan-jalan di situ. Oh iya, ini ada pendatang baru lagi juga, salah satu volunteer ya. Iya. Dan satu bidang sama Mas Ali, Sosling. Dia itu yang paling unik. Artisnya volunteer. Artisnya IAS. Ya, pokoknya dia paling sering disebut dan Bontan. masyarakat pun sebut. Pas festival disebut kan. Iya, anak-anak tahu semua ini. Dia namanya nyanyi tuh pintar gitu kan. Pas main musik tuh jago gitu kan. Dan dia paling sering gitu kan. Paling sering. Aku sering bully sih. Bukan aku ya bully ya Mas, bukan aku. Aku gak sering bully. Kita panggil saja biar ikut Mas sering di sini. Fajar Bonta. Iya. Cukup Mbak. Kenalin siapa namanya, terus dari mana? Nama Muhammad Fajar Nugroho, asal dari Kalimantan. Cuma kuliah di Salatiga. Kuliah di mana, Mas? IAIN Salatiga. IAIN Salatiga. Jurusan psikolog. Psikolog Islam, Rik. Panggilannya Bontang. Bontang. Jauh-jauh dari Bontang. Cuma ke kosku ini kan. Jauh-jauh ke Pulau Komodo cuma buat tidur. Jelas banget. Udah, jangan bully terus. Kita langsung lanjut ya. Lalu. Ayo. Jadi kita lanjut ke pariwisata ya, udah bagian akhir ya. Oh, kita tanya dulu, Mas Fajar ini gimana sih kesannya di Pulau Komodo dulu ngapain gitu kan? Kesan-kesannya. Apa yang asik berkesan? sih, yang awalnya kawan-kawannya juga yang dari volunteer asik. Walaupun kadang memang agak ngeselin sih. Yang paling keselnya siapa nih, Bang? Ada sih namanya kadang itu Mas Bukori, terus si yang kalau di Sosling ya Mas Bukori sama si Ari. Itu tiap pagi tuh biasanya kalau mau bangun tidur pasti Bontang, bangun Bontang. Bontang, jauh-jauh ke Pulau Komodo. Cuma buat tidur. Dia salah satu orang yang paling kasihan di volunteering selain aku. Ya intinya gitulah. Tapi nggak ada dia nggak rame. Nggak ada Mas Fajar nggak rame. Ya makanya. Ayo kita. Mas Fajar lu ngapain aja sih pas di Pulau Komodo? Ya pasti sama kayak Mas Ali, bikin edukasi plang. Terus jadi lanjut itu rahasia apa? Oh itu rahasia ya. Rahasia apa? Maksudnya secara gambaran umumnya? Secara gambaran umumnya ya kegiatan biasa kayak pengabdian gitu. Pengabdian namanya volunteer kan, usaha juga gitu. Jadi ngeliat tangannya. Ini Mas pertama kalinya atau gimana? Ya baru pertama kalinya. Pertama kali. Aku tanya malah udah tahu jawabannya. Jadi ininya gitulah. Iya, betul sekali. Yuk, lanjut yuk. Kita lanjut aja ya. Kita apaan coba? Apa? Aku nggak kenal. Bagian editnya kan nanti ya.
Ayo. Ini ke pariwisata di sana lah ya. Kita di sana banyak sekali ke pariwisata. Utamanya setelah selesai kegiatan. Aduh, itu mantep sih. Mantap banget ya. Kayak pantainya pink gitu kan. Terus jalan-jalan foto-foto. 3 hari diajar pantai yang semua gosong. Gosong udah hitam tambah hitam kita memang semuanya ini udah hitam semua ya. Iya. Cuma balik dari sana habis dari hitam jadi langsung kayak ini areng gitu kan, hitam Iya. banget. Ya gimana gitu kan. 3 hari diajar pantai, Bos. Iya. Pantai terus naik ke puncak pada. Tuh. Itu paling itu yang paling hitam. paling hitam itu. Paling panas. Kenapa paling hitam? Kenapa Mas? Kenapa lo bisa paling hitam? Kenapa? Soalnya udah pinggiran pantai, kita juga naik gunung kan, naik bukit. Emang awannya panas dengan. Terus kita telat ya saya. Kita harusnya jadi Jam 11 baru naik. Nah, jam 11-12 itu biasanya Iya. bikin cepet hitam. Beda banget saat naik sama udah turun. Iya, jadi kayak tiba-tiba naik itu masih orang biasa Ah, gitu. masih orang Pas biasa. balik bawah kayak bukan kita. Ini kamu siapa gitu kan? Lagi saya nggak pakai topi lagi. Aku pakai topi untungnya. Itu pun masih tembus, jadi aku udah pakai slayer, udah pakai topi, udah pakai kayak apa namanya baju lengan panjang itu. Di sini kulitnya masih hitam gitu kan. Ya jengkelin. Jadi ya perjuangan banget sih. Iya. Tapi worth it kalau Wah, menurutku. iya keren sih. Wisata sebenarnya kan di desa udah pemandangan gitu. Terus saya sempat sama kamu juga ya ke Sama. depan desa, Yang apa? yang pantai depan desa itu. Apa kamu nggak ikut ya? Aku nggak ikut. Yang sama warga saya ikut. Jadi Oh. pertama kalinya saya lihat Itu yang berarti sama si Nadia itu kan? Iya. Nah, ini itu berarti udah sama. pertama lihat pasir putih udah puas sih. Tapi setelah itu Oh, yang lebih mana sih? puas lagi. Oh, yang di depan Iya, ini yang naik setelah kapal. Badayung. Setelah Badayung kan aku ikut. Kamu ikut kan? Aku ikut. Jadi ya diajak sama warga gitu kan. Awalnya tuh cuma buat bercandaan yang ternyata beneran. Iya. Jadi aku cuma jahilin kan kayak ada nih Pandai ya. anak yang apa namanya itu sebenarnya emang tujuannya buat dokumentasi, cuma sampai sana malah nggak megang kamera gitu kan. Ya mau gak mau apa namanya kita cuma menikmati pantainya doang. Iya. Itu udah wah ya menurut kita karena itu belum kemana-mana, kita hanya di desa. Udah di Lihat depan itu gitu kan. aja Oh, iya. udah bagus ya. Padahal nggak pink banget, nggak putih banget. Tapi udah keren ya. Terus juga banyak karangnya sebenarnya. Heeh. Tapi keren banget. Jadi ya Itu pertama kita. Terus setelah itu yang bareng-bareng nih. yang bareng-bareng. Pertama kita ke mana ya? Kemana? Yang pertama itu kan ke Loliang dulu. Oh Iya, iya, Loliang. Loliang itu kita Jalan. berapa jam itu? Hampir Jalan 1 kaki kilo. aja 1 1 kilo. jam sekitaran. Iya, perjalanan. cuma 1 kilo, cuman karena medannya itu kan kita di pinggir karang, jadi ya itu yang bikin lama. Udah kanannya laut, kita jalannya di karang. Kalau dari kiri bukit itu kan, kalau ada komodo lewat gitu nggak tahu kita. Bahayanya di situ sebenarnya. Jadi ya menantang maut sih sebenarnya. Iya. Tapi itu pertama kali saya lihat komodo secara dekat sih. Oh yang di situ ya. Nah, Loliang. Foto Soalnya sama kayak komodo. kemarin Mas Ali sempat ngejar komodo kan? Itu kan setelah itu. Oh setelah itu ya. Setelah itu. Setelah. Jadi awal mula lihat komodo kan setelah dari Loliang. Iya. Jadi di Loliang kan kita jalan naik bukit ya. Sama Mas Makassar, Pak Om Sao. Om Sao sama Om Saya Sao. tour guide sekaligus dia apa? Tuan rumah ya. Tuan rumah sekaligus tour Oke. guide. Luar biasa dia. Om Sao. Tapi ya seru sih. Meskipun ya kalau menurutku nih antara yang ngejar sendiri sama komodonya yang cuma tiduran, feel-nya lebih enak yang kita ngejar komodo gitu Iya kan. sih. Kayak ngejar-ngejar kayak memang komodonya liar gitu. Pas yang di Loliang tuh komodonya tidur gitu Iya. kayak obesitas gitu. Lebihan makan gitu kan. Tapi itu yang buat objek wisata di Loliang sih. Jadi kurang sih feel-nya ya. Kalau cuma Kurang. wisata lihat-lihat komodo doang sih ya lihat. Kalian Tapi harus nggak kalau lihat nggak- secara komodo yang liar gitu. makanya kalian tuh harus ngerasain yang namanya ngejar komodo, dulu kan dikejar komodo. Salah lari kita mati gitu kan. Jadi Ada bisa tuh. Ah, Ke desa komodo. ke desa komodo aja. Kalian tuh kalau misal wisata jangan cuma ke Loliang, ke desa komodo aja. Itu udah warga yang ramah-ramah, kalian bakalan diajakin muter Paket lengkap lah. kayak paket lengkap gitu kan. Kayak
belakang Cup itu juga pasti nggak yang kita pungut biaya itu cuma uang bensinnya doang sih. Iya, uang bensin, uang kayak uang kapalnya doang kan. Uang kapalnya doang. Pas kita itu bonus sih itu masuknya. Iya. Soalnya kan karena kita udah dapet simaksi kan, udah kayak surat untuk kayak kemana aja gitu, kayak pintu kemana saja gitu kan. Tapi kayaknya kalau paket ada yang ke Pulau Rinca sih. Nah, Pulau Rinca itu di juga bisa sendiri. Liar juga komodo. Komodonya lebih ganas malah mas. Nah iya. Komodonya lebih ganas. Tapi terus, kita ada sempat ke sana. Kalau nggak salah ada perbedaan nih jenisnya antara komodo yang di Pulau Rinca sama di Pulau Komodo sendiri. Jadi kayak dari kukunya sendiri, jarinya kalau nggak salah yang di Komodo, yang di Pulau Komodo itu jarinya ada 4 nih komodonya. Ada 5, tapi kalau misalnya di Pulau Rinca ada 4 doang. Jadi terus habis itu yang di Pulau Rinca itu lebih kecil tapi lebih ganas. Jadi mungkin karena mutasi sih atau apa sih kurang tahu. Tapi kekurangan makanannya. Enggak. Kasian banget kekurangan makanan. Tapi di Pulau Komodo memang komodonya ya itu obesitas. Kasih makan kan. Males gitu kan. Ya bukan di Pulau Komodonya gitu di Loliangnya. Cuman yang di belakang desa memang kayak ngeri gitu kan. Berbahaya ya di situ tuh. Di Loliang kita juga lihat rusa ya. Nah, lihat rusa. Rusanya juga santuy banget aja. Oh iya, jadi di sana tuh ada beberapa satwa yang memang saingan sama komodo, yaitu babi hutan sama elang. Kok bisa sih elang saingan gitu kan? Kan komodo kan nggak langsung besar gitu kan? Yeah. Kan ada anaknya kan, anak komodo. Nah, anak komodo itu punya predator yang ngeri, yaitu salah satunya komodo itu sendiri. Jadi orang tuanya itu kadang makan anaknya sendiri gitu kan. Terus habis itu juga karena ada burung elang, jadi kadang anak komodo itu jadi santapannya burung elang juga. Jadi itu di sana tuh ada pohon yang unik, yang apa diceritain sama Om Sao kan? Iya, ada videonya. Ada videonya, jadi ada videonya Om Sao nggak? Ada. Nanti biar Om Sao aja jelasin. Pokoknya yang di itu Loliang pokoknya. Di Loliang. Tonton aja, ting gitu. Ya enggak, itu panjang, ada partnya sendiri. Oh, ada partnya sendiri. Sorry. Lanjut lah, aku malu. Oke, itu di Loliang ya. Setelah itu hari kedua, itu hari pertama kita jalan-jalan di Loliang ya. Hari kedua kita ke pantai. Pantainya. Pertama ke Takamakasa ya. Takamakasa itu kalian tuh kayak gimana ya? Aku nggak bisa jelasin juga sih, soalnya bagus banget. Keren banget aja. Bagus banget. Gimana mas di Takamakasa mas kan dikubur gitu kan? Jadi dia dibuat menjadi patung yang. Ntar kasih lihat fotonya kan. Itu wajah-wajah senang karena bentuk pasirnya tuh gitu sudah. Jangan itu 18+ bentuk patungnya. Ya udah diajuin ada kan bentuk patungnya. Nah itu aja. Jadi dia kan pulau kecil ya. Kayak pulau kecil gitu. Terus sampingnya juga ada pulau yang ada tumbuhannya. Tapi itu bukan pulau, gundukan pasir sebenarnya itu. Ya gundukan pasir, tapi sampingnya ada pulau. Oh iya ada pulau-pulau yang ada pohon-pohonnya. Tapi kita ke yang gundukan pasir itu kayak pantai tapi di tengah laut gitu. Nah, jadi kayak kalian tahu kan pasir pantai gitu kan, pun putih gitu kan. Tapi bentuknya tuh kayak gini loh, kayak bulat gitu, kayak bukan bulat sih, kayak melengkung kayak bumerang, kayak bumerang gitu kan. Kayak bulan sabit. Kayak bulan sabit itu kan beneran kayak bulan sabit. Warnanya putih. Warnanya putih, terus pinggir-pinggirnya biru muda. Aduh, kalian kasihan nggak bisa kesana. Itu karangnya bagus kok. Itu karangnya bagus-bagus gitu kan. Terus habis itu ya buat foto bagus banget, cuman aku nggak ada fotonya di sana. Aku malah fotoin orang. Aduh, sedih banget aku. Kalau buat snorkeling recommended banget deh. Kalau buat snorkeling ya. Iya. Itu kayak karang, ada ikan kayak ikan teri, bukan ikan teri ya? Bukan teri lain lagi, ikan teri kecil. Ikan apa gitu kan ini? Saudaranya Nemo lah. Saudaranya Nemo. Finding Nemo gitu kan. Dori. Finding Dory. Jadi intinya gitu. Jadi oh ya di Takamakasa itu aku mau jelasin apa coba? Apa ya? Ada apa yang? Enggak, aku juga lupa. Di Takamakasa itu salah satu destinasi utama kalau misalnya kita ke ini Pulau Komodo. Jadi selain Loliang, itu Takamakasa itu juga spesial karena memang emang ada nggak sih di tempat lain ada gundukan pasir gitu kayak pantai kan jarang kan
misal pun ada cuma sih, tapi beberapa. jarang, Cuma di beberapa. Indonesia cuma beberapa kayaknya. Mungkin di Indonesia juga itu salah satunya doang dari beberapa yang dikit itu kan. Keren banget sih. Keren banget. Ada fotonya deh dari atas gitu kan. Ada. Iya. Ditunjukin Kalau aja sama boleh. Mas Ali gitu. Keren. Setelah itu kita ke apa? Manta Point ya. Kita cari pari. Cari Manta. Cari manta tapi Tapi nggak nemu. Nggak nemu karena memang ombaknya lagi di situ dijelaskan. Iya, karena ombaknya pas gede kebetulan ya. oh iya, dan ada berita itu kan yang kapal tenggelam. Yang kapal pas tenggelam kita- pas kita di sana. Pas kita Staf media presiden lah. staf media presiden itu tenggelam kapalnya kan di situ kan. Dan Pasal itu juga pas kita ke Taka Makassar. dan tenggelam itu katanya sekitaran situ juga. Iya. Agak gimana gitu pas kita Ya, balik gitu kan. Itu ke Labuan Bajo lah, dekat Labuan Bajo. Oh jadi Labuan Bajo tuh. Iya. Oh. Jadi pas kita balik itu kayak agak, kita pas itu kan lagi di luar gitu kan. Sekali di luar wisata, ada yang tenggelam kapalnya juga. Jadi ya ngeri sih. Iya. Itu pas di Manta Point kan di tengah laut kan buat iya, tengah laut. Pari Manta. Itu juga Jadi, Taka Makassar. dekat Taka Makassar dan itu ombaknya gede. Oh, Dan gede, dia Bang. kayaknya sempat nyebur ya. Iya. Tuh ombaknya memang Dia deras. sama beberapa Aku itu juga nyebur. Kamu nyebur juga? Aku cuma Gimana? di tangganya. Gak berani ke bawah. Aku lihat gini kan. Aku apa namanya mau turun nih naik tangganya. Terus itu pas aku lihat astagfirullah gitu kan. Apa aja jalan banget. Mau mati aku gak mau mati Jadi duluan. kalau misal buat yang baru pertama kali pengen berenang itu kalau di tengah laut mending jangan dulu sih, soalnya kadang kalau yang namanya tengah laut, saya juga baru pertama kali ke kemarin tengah laut kaget juga lihat keadaan gitu kan. Terus apalagi ombak kemarin tuh lagi Gede banget. tinggi Gede banget itu loh. Pokoknya kayak mau mati lah ya. Ya kayak orang Ceritanya sama yang nyebur itu. Makanya Iya ngeri 10 meter lebih itu loh intinya. Lebih lah. 10 meter lebih dan itu cuman Mas Ulum ya yang bisa Mas Ulum Ulum doang aja yang tahan. yang Sama warga situ. Warga situ. sama warga situ udah yang Warga sisanya situ sih sempat tahu. lihat kayaknya sebentar. Ah. Terus dikejar tapi nggak ketemu. Iya gak ketemu. Sebenarnya itu juga nggak bisa dilihat soalnya karena gelap banget. Soalnya juga yang karena ombak itu kan jadi susah. Ombaknya kenceng terus gelap gitu kan jadi nggak bisa lihat. Mungkin karena momen saja sih ke yang tepat kita udah siang gitu. Kalau udah siang Kalau snorkeling pakai alat lengkap sih oke-oke aja. itu diving namanya. Diving, Pak. Diving. Beda nama. Beda lagi. Beda Kita nama. cuma pakai itu. Pakai ini Kacamata doang. kacamata renang sama snorkeling ya kalian snorkeling gitu nyelam gitu kan ya sama aja kan kemasukan air itu ya. Itu kan kemasukan air kalian nggak bisa nyelam Nah, gitu itu salah cuma di satu atas. icon sih paling mantap di situ. Parimanta itu salah satu Yang icon. keren banget. Saya memang nggak ada ya ada kurang tahu juga sih tapi di Bali sama di Lombok di Bali kayaknya nggak ada deh snorkeling buat pantai tapi kurang tahu juga sih. Jadi ya kalau mau lihat manta kalian kesana tapi bawa alat diving sendiri ya. Ya, nyewa lah ya. Nyewa. Nggak tahu Biasanya mahal ya. bisa kalau mahal gitu. sih. Siap-siap budget aja. Terus bisa di Manta Point nih. Iya, mantap poin kita kemana ya? Namo Pak ya? Namun Iya, kayaknya kita ke pantai lagi. Ke pantai lagi. Namo, pantai Pink. Pink Bagus Beach. juga sih di sana sih. Tapi Namo sama Pink Beach itu beda. Iya, emang beda. Tapi Namo lebih pink. Iya, lebih pink dan kita kamu sempet ikut yang ke itu nggak? Ke atas itu Bisa. kan. Nyebrang kan. Aku ikut. Kamu ikut? Iya, aku masih ya. ikut kan juga. Ikut semua kita ya. Jadi yang di belakang itu beberapa teman-teman kan cuma di daerah Nah, kapal. daerah kapal. Kita nyebrang lagi ikut sama warga situ yang lebih tahu. Di sana kita nyelam. itu bagus. Bagus Oh, banget ya bagus, di bagus. bawah lautnya. Tapi aku nggak lihat. Kamu enggak. Pas Ali doang yang Saya lihat. Ulum sama Elida itu. Bagus itu banget bagus ya. banget. Saya di sana lihat belut laut, dapat bintang Bintang laut. laut. Terus ada yang karang warna hijau yang Iya. kayak gitu kan. Keren banget sih. Enggak semua teman-teman ke sana. Iya, Beberapa aja. Aku nggak Botan sempet juga lihat. sempat nyoba ya, Sempat setengahnya nyoba. ya. Bagus. Tapi tajam banget itu karangnya. Oh bahaya. Yang bagian karang-karang itu Karang yang udah ke batu-batuan sana. sampai lecet-lecet juga di situ. Ada bekas lecetnya nggak? Banyak di kaki paling banyak sih. Oh di kaki. Gila sih. Iya. Resiko sih ya kalau Iya. misalnya mau snorkeling gitu ya mas. Tapi itu kayaknya memang nggak dibuka untuk paket wisata biasanya sih. Nggak ada pariwisata. Enggak ada. Wisatawan nggak ada. Gak di pantai Namu nggak ada? Nggak ada. Oh, Nggak iya. ada. Cuma kita nggak ada. Oh kita spesial Ah, berarti. spesial. Spesial. Karena sama Akam sih. Anak kampung sih. Kalian sih itu Kesana gak kalian? pantai pink pertama. Ya, pantai pink pertama dan yang paling bagus ya. Yang paling bagus tuh di situ.
Pink banget emang. Banget tuh kalian nyesel deh kalau nggak kesana. Pokoknya di sana wisatanya banyak banget. Kita pun nggak sempat explore semua sebenarnya. Iya, wisatanya itu masih banget. banyak banget dan ya cuma 3 hari tuh kalau menurutku kurang sih kalau enggak. Paling enggak ini 1 tahun. Udah tetap di situ ya. Jadi warga komodo. Jadi warga komodo tadi. Jadi atamodo. Jadi atamodo. Paling enggak ya Bisa 3 hari sebulan kayak di sana gitu kan udah dapat semuanya iya, kayaknya. sih. Alamnya emang di mana-mana pasirnya kalau nggak pink nggak putih. Cuma yang disayangkan panas sih. Ya namanya pantai panas wajar. Iya, tapi ya panas banget Emang masalahnya. namanya panas banget. Oh ya recommended kalau misalnya mau ke sana jangan lupa bawa apa namanya? Sunblock. Sunblock. SPF 60 harus SPF 60. Punya. Di sana tuh paling tinggi. Di situ UV-nya tingkatnya tinggi banget, beneran tinggi banget. Jadi ya di ini kan, ya di aplikasi memang UV-nya sinarnya tinggi banget untuk di daerah Pulau Komodo. Jadi kalau bawa SPF 60, kalau enggak kayak kita semua ini hitam gitu kan. Iya. Tidak dikenal dengan teman-teman kita lagi. Iya. Pulang-pulang kok hitam Iya. banget. Hitam banget udah. Kita udah hitam tambah hitam gitu kan. Ya gimana gitu Iya. kan. Udah pakai baju hitam, muka hitam, selalu hitam. Udah gak kelihatan kita. Hitam semua aja. Kayak bayangan kalau malam hari gitu. Itu yang kelihatan cuma tinggal mata semua gitu. Dia juga gitu kan. Keluar itu cahayanya. Lanjut ke hari ketiga kita jalan-jalan ke Padar. Iya nggak? Pertama ke Padar. Iya, kita hari pertama itu hari ketiga pas paginya itu ke Padar. Padar itu bagus sih. Bagus banget sih. Salah satu ikon paling bagus sih tempatnya. Tapi itu baru-baru ditemuin loh sebenarnya tuh. Iya, 2000 berapa ya? 8 ya? 2018. Enggak. Apa 2013-an gitu. Oh, belum iya. lama. Belum lama hitungannya dan itu gimana ya jelasinnya ya? Kalian harus lihat sendiri deh. Tapi kayaknya Kalian harus lihat sendiri, maksudnya yang di foto itu nggak sebagus aslinya jujur. Yang di foto tuh nggak sebagus aslinya. Dan di foto udah aja udah bagus kayak tapi lebih bagus kalau kita kesana. Gila sih memanjakan Anda. kasihan ya kalian gak kesana ya, kasihan banget ya. Makanya di sana ada tahun 20.000. Cuma kita gratis ya kemana? Gak bisa kesana. Kasihan. Jadi ya bisa sih kesana sih kalau misalnya mau beli paket wisata gitu kan. Makanya kalau beli ke kita aja gitu kan. Siapa sih? Enggak serius enggak, ini promosi. Tapi untuk warga desa, jadi kita tuh nyambunginnya ke warga desa sana. Jadi kita nawarin paket wisata yang ditawarin sama warga sana sendiri. Iya, bukan pendatang di sana. Bukan dari luar. Di sana kan banyak yang dari Labuan Bajo juga. Yang buat paket wisata, cuman Bakal lebih mahal lagi deh. bakal lebih mahal. Cuman nanti kita bakalan kasih ini deh, apa namanya, kayak chat WA-nya atau apa gitu kan, buat yang mau tanya-tanya tentang pariwisata di sana. Iya, betul. Dan langsung ke warga desa sana. Iya. Kenapa sih? Kenapa apa namanya? Aku nyaraninya ke situ karena tahu sendiri desa di sana tuh penduduknya ramah dan lain-lain. Terus yang mirisnya sendiri itu dari apa namanya, perhatian dari pemerintah itu menurutku kurang gitu kan untuk warga desa di sana. Apalagi itu udah besar kan Taman Nasional Komodo. Gitu ya. Iya, Taman Nasional Komodo kan udah salah satu 7 keajaiban dunia ya, Mas? Iya, masuk 7 keajaiban dunia. Dan kondisi desanya yang warga desa asli sana itu ya memprihatinkan gitu. Bayangin kalian listrik cuma 12 jam. Terus habis itu airnya juga kurang gitu, untuk air bersih itu kurang. Terus makanan di sana juga kurang. Terus kesehatannya juga kurang, dan di sana nggak ada puskesmas. Iya, sama sekali nggak ada. Dan kalau misalnya ada keadaan apa-apa, kita harus ke Labuan Bajo dulu 3 jam buat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Dan itu pun nggak bisa, kita sakit nggak nih bisa langsung gitu langsung karena ke sana, nggak bisa gitu kan. ombak juga nggak ada yang tahu juga. Ombaknya bahaya. Jadi kalau misalnya apa namanya, kalian beli paket wisata nih, langsung ke ini aja, deskripsi sini. Jadi nanti langsung diarahin ke warga desa sana. Itu sekaligus salah satu bentuk bantuan untuk masyarakat di sana gitu. Jadi ya intinya nanti tunjukin lah ininya. Ya. Lanjut yuk. Dihubungin ke IG aja mungkin sih. Oh, IG-nya. Ya udah, nanti langsung lanjut IG-nya aja. Boleh lihat di link aja lah. Nanti kita cantumin. Selanjutnya nih,
Apalagi berarti ini mas? Tadi kan baru sampai Padar, Di Padar terus kita ngapain di Padar? panas-panasan. foto gitu kan. Udah kesiangan. Jadi ngapain? Oh dia Dia mau menunjukin ya. Bentuk bekas kemarin. Aja. Kelas kemarin itu Saya kan. nggak mau liatin. Sama soalnya. Sama. Sama. Dia tuh udah sampai itu semuanya. Jadi Di Padar kita daki paling berapa menit ya? Cepet ya kayaknya, setengah jam paling. Setengah jam. Setengah jam itu udah. Karena enggak. Jadi di bawah itu kan tangga. 100-200 meter paling ya. Setelah itu batu-batuan. Setelah itu baru alami kayak gunung biasa. Kita naik turun itu jalannya. Ada saya kayak apa namanya? Ya kayak trekking lah. Cuman kalau menurutku sendiri itu aja udah dibangun tangga kan. Iya. Itu dulu belum dibangun tangga. Dulu Belum dibangun tangga jadi treknya susah. Tapi nggak terlalu capek sih. Kalau tangga memang anak tangganya banyak kan, jadi capek. Dan tapi worth it. Tapi worth it kok kalau sampai sana. Makanya Cuma itu panas banget itu. Jadi kalau recommended kalau mau datang ke Pulau Padar tuh pagi, jangan Iya. siang ya Kak. habis subuh. Kita. Habis subuh berangkat. Berangkat. Jangan kayak kita jam 8 Kita baru kesalahan. berangkat. jam 11 baru daki. Jam 11 baru daki, jam 8 baru berangkat gitu Waktunya kan. gosong ya, gila. Jadi ya kita telat juga sih gara-gara malamnya itu ada festival komodo. Iya, festival komodo yang Kita nunggu makanan juga. Dan itu ada kejadian mistis juga di situ. Tapi jangan ceritain. Itu kearifan lokal lah. Tiap Tiap desa itu kan pasti ada cerita mistis sendiri. Heeh. Cerita mistis. cerita unik di sana. Unik di sana. mantap kan? Ada lah yang masuk gitu. Ya, masuk. Jadi habis dari Padahal kita Padahal turun, kita turun. lanjut lagi ke pantai lagi. pantai lagi. Jadi kita hidupnya kayak Ya makanya saya bilang 3 hari itu Panasan, diajar nyebel pantai. laut. Panasan nyebel laut Diajar gitu pantai kan. terus. Pantai terus pokoknya hajar. Jadi ya itu kalian seputih apapun kalau balik dari sana kayaknya hitam deh. Iya. Iya. Kalau isinya ke pantai terus, kalau isinya ke pantai terus nih. Heeh. Enak ya, panas-panas itu di Apa aja panas-panas itu. Enak gitu. di dalam laut kan nggak Iya, panas. nggak panas gitu kan. Pas keluar dari laut loh, kok hitam gitu. Kan daripada ke Long Beach ya. Long Beach apa? Keren banget sih. Long Beach dulu baru Pink Beach. Long Beach itu pemandangannya sih yang bagus sih. Bagus pemandangannya. Pantainya itu berkilau gitu. Pantainya berkilau dan Mas Ali foto di situ mukanya hitam banget. Jangan itu. Ada ya, fotonya Mas Ali. Pemandangannya yang bagus Oh, menurut ada. saya. Pas Mas Ali dari sana itu Iya. pas foto gitu kan. Kalau di VS Code nih, kan ada yang mendeteksi kulit nih. Pas Mas Ali ke foto gitu kan, di foto gitu kan. Dia di Pas muka ya. pas Udah main dia maksimal. udah maksimal, mukanya nggak berubah gitu kan, nggak kedeteksi. Jadi kayak dideteksinya banyak gitu. Aku ketawa sini pas di McD masih lagi kayak gitu tuh kan. Iya. Dia kok pas dia edit ini kan, pas diganti gak berubah warna kulitnya Emang gitu itu kan. saat paling hitam-hitamnya setelah Padar sih. Jadi ya habis dari Padar kan seperti yang kita bilang, seperti bukan diri kita lagi gitu Iya. kan, kayak orang lain. Dan Padahal itu cuma- pantainya bagus banget aja. minum bagus banget intinya gitu. Terus habis dari Long Beach nih, di Long Beach kita ngapain aja sih? Cuma foto-foto sih. Bentar Sama doang. nyelam sih, aku nyelam. Pakai Baliknya di sana tuh Long gitu. Beach itu kita cuma bentar doang deh, soalnya kita ngejar karena ombak juga. tapi di sana bagus banget sih. Apa bawah lautnya juga lumayan bagus. Lebih bagus ya kayaknya. Jadi dangkal sudah bisa lihat apa ikan-ikan gitu. Oh iya, dan kalau menurutku dan habis itu kita ke Pink Beach ya. Iya, habis Nah, itu kita ke Pink Beach. Pink Beach itu karangnya lebih bagus lagi Iya. daripada Namo sama Long Beach. Long Beach. Long Beach. Cuman ada waktu juga ya kita di situ Iya. ya. Kalau Pink Beach nggak terlalu pink sih sebenarnya. Oh, udah nggak terlalu pink. Tapi malah yang paling pink itu yang kemarin di Namo. Namo. Namo itu pink banget. Tapi meskipun nggak pink tapi bawah lautnya sih yang bagus sih di Pink Iya. Beach. Pink Beach itu bagus banget bawah lautnya. Jadi Eh, karang yang paling bagus katanya sih kalau di pulau di wisatanya tuh ini Pink Beach memang. Karena pas di dermaganya aja nih, kan di bawahnya Iya. karang ikan kan. Iya. Itu karangnya bagus-bagus Gila banget sih. gila. Aduh. Aku pas itu cuma bersih-bersih kan. baru dari kapal aja udah lihat ikan. Ikan gitu kan. Kan Airnya dalam- jernih. jernih Airnya banget. jernih banget jadi ya kalian kasihan gak kesana. Kasihan. Jadi aku cuma mau menyatakan bahwa kalian harus kesana dan kesana Recommended lah. recommended gitu.
Tapi kalau ke sana jangan cuma pakai wisata aja sih sebenarnya sih, mampir lah ke desanya gitu kan, karena ya budayanya unik dan kalian bakalan dapat bonus-bonusnya lagi deh kalau ke desanya. Iya. Pasti itu pasti nanti. Jadi ya mungkin kalau misalnya ada ekspedisi habis kita ya ya Ada UKKN lah. ada KKN lah ya, apa namanya, berbaur sama warga desa, soalnya warga desanya baik banget ya, apalagi Mas Bontang ini bintang utama di festival, kenal sama semua warga desa. Iya, pasti kalau dia ke sana, wah, Mas Bontang. Mas Bontang gitu. Dan anak-anak itu sama nangis ketika ditinggal sama Mas Bontang. Udah berpelukan sama dia, Nangis. Ada videonya. Jadi ya gitulah. Terus habis dari ini, habis dari Pink Beach kita ada apa sih? Ada apa sih? Pulang ya? Pulang kayaknya. Ya, kita pulang. Dan di situ kita habis pulang langsung diajakin lagi, suruh nyebur gitu di dermaga. Di mana? Iya, diajak sama anak kecilnya, suruh nyebur gitu lagi, kita habis nyebur. Tetapi kita nggak nyebur ya. Nah, kita udah capean Kalau soalnya. beruntung kalau di apa tempat warga tuh, kalau kalian di pinggir-pinggirnya kalau beruntung bisa ketemu penyu. Kalau kemarin Iya, saya ketemu penyu. Oh, ketemu penyu. Ketemu Di penyu. mananya? Pas yang di apa? Pinggir-pinggir tuh loh, yang di apa? Jimbaran. Itu kemarin Oh, saya jembatannya. itu kemarin saya sama Bang Enol beruntung ketemu penyu di situ. Cuma kalau kemarin juga Mas Bang Ulum tuh beruntung ketemu dugong kemarin. Dugong. Ada dugong. Ada ketemu dugong. Ada sih, saya pernah lihat di pemukiman. Tapi pas kita habis pulang nih, Hmm. itu kalau nggak salah satu warga Komodo juga nyetori ada dugong juga di itunya, sama di dermaga yang depannya itu ya. Ada dugong lewat gitu kan. Kalau beruntung loh ya, kalau beruntung ketemu. Ikan duyung ya. Kita ke desa Komodo aja hitungannya juga udah beruntung. Iya. Apalagi ketemu dugong gitu, Ketemu Bontang. ketemu Bontang itu berharga sekali itu. Paling berharga. Paling berharga itu ketemu Mas Fajar. Itu kalau Pulau Komodo pasti bakal ketemu si Fail. Ini mereka berdua ya saya ketemu. Aku jarang ketemu, muter-muter saya. Paling baca. Joget-joget terus ya dia. Jadi pas kita ke Liang itu ada itu bocah gitu, itu bocah tuh tiba-tiba ada di dermaga gitu kan. Iya. Ada di dermaganya, terus pas kita lomba dayung dia ada di dermaga juga joget-joget. Saat ke sekolah ada di sekolah. Pas lomba juga ada gitu Lalu kan. soalnya ada di dermaga lagi. Oh iya, pas itu juga ada kegiatan unik sih. Salah satu apa namanya kegiatan kita juga ngadain lomba di sana ya. Dan lombanya itu seru-seru, kayak ada lomba dayung gitu kan. Terus habis itu ada lomba pingpong yang PJ-nya Mas Bontang. Bontang tapi tiba-tiba hilang gitu. Udah, aku udah ngilang. Oh hilang. Oh kira hilang. Udah. Jebur. Terus habis itu ada ini apa namanya? Ya kayak lomba apa namanya? Yang balapan itu, balap karung. Balap karung. Joget-joget kayak orang gila gitu. Ada. Jadi lucu aja itu. Bawaannya pengen kesana lagi sih. Asik pokoknya. Nah, bukan cuma untuk wisata tapi untuk ketemu warga di sana Iya. lagi. Kesannya pokoknya bakal ada video after movie lah ya. Ada Di video. official IS. Tapi nanti masih lama, kayak agak lumayan lama soalnya. Subscribe dulu aja. Subscribe dulu aja. IS for Society. Harus di subscribe, kalau enggak kalian nggak kenapa-napa sih. Tapi bersubscribe lah. Kasihan loh. Channel ini juga loh. Udah nonton Udah berjam-jam nonton. itu ya. Oh ini udah berjam-jam Iya. ya. Oh yaudah. Ininya gitulah. Habis dari Pink Beach kita pulang nih. Terus habis besoknya kita ngapain sih? Pulang. Pulang ya, langsung pulang. Iya langsung pulang. Packing. Oh, bukan besoknya lagi loh. Enggak, besok kan kita bisa itu terus nginep lagi, packing. Oh, Pagi-pagi iya. kita pamitan, terus Pagi-pagi kita pulang. pamitan tuh udah pas Pulang. pamitan tuh lucu gitu kan. Nah, Lucu. lucu aja anak-anak kecil gitu kan, nangis gitu. Apalagi pas di depan posko ada yang nangis gara-gara Mas Fajar. Iya. Kayaknya anak kecil ya. Anak kecil udah suka sama Mas Fajar, ditanam gitu kan. Udah tanam saham nih, tanam benih cinta gitu, bukan apa-apa maksudnya. Ya apa sih? Iya. Ya gitu lah. Bukan yang berbau 18 plus, maksudnya kayak udah Ada ikatan batin. ada ikatan batin gitu kan. Iya. Emang Mas Fajar bisa aja. Bisa aja.
Terus habis itu kita pulang nih. Di situ pulang ke Labuan Bajo. Bajo. Dan itu ada yang berpisah. Ada yang naik pesawat. Ada yang naik Iya. pesawat Di sana udah Jakarta, pisah. masa. Kita di 26 ada yang ke extend ke Welbo. Ada Yang Ada 6 yang orang langsung extend. naik pesawat. 6 orang itu selebihnya sih Kalau- di kapal. Oh, Kita bertiga sih yang jalur normal lah. iya kita Kita kembali naik naik kapal. kapal. Naik kapal Suwarna Bahtera lagi. Dan itu Kembali lagi ada yang ke Jogja langsung, saya ke Semarang lagi. tapi ada hal unik gak sih pas di Suwarna Bahtera pas pulang? Kenapa? Enggak, aku tanya. Aku ada soalnya. Kalau Mas Ali ada gak hal yang unik? Hal yang unik nggak ada sih. Nggak ada. Gabut sih. Mas, Macam-macam. gabut lebih gabut daripada hari pertama Ini saya. kalau hal yang unik ini nih sama rombongan si Mbak Relinda, Mbak Cicit, terus sama siapa lagi sih yang kemarin yang itu? Oh iya, jadi pakai. Makeup apa sih? Aku malu sih sebenarnya sih. Jadi pada buat masker nih, masker muka. Terus di pagi-pagi pagi-pagi di depan ininya yang kayak kata Mas Ali kayak landasan helikopter itu loh. Oh iya. Tapi yang di atas ya. Paling atas. Yang di atas itu kayaknya di depan apa namanya? Tempat nakodanya kan. Kamu kan berdua dulu ya sama itu ya. Terus dia yang kuning. Iya, yang kuning itu kan duduk-duduk itu pakai kuning gitu di depan orang itu kan, di depan orang pakai masker itu malu gitu. Terus habis itu udah pakai masker, habis itu joget-joget. Iya, malah disuruh Itu senam lagi buat Bu. malu semua. Oh yang itu saya juga ikut. Mas Ali juga ikut joget ya, buat malu dia. Tapi kan sebelumnya kalian udah. Enggak mau joget. Enggak. Iya nggak sih? Hari pertama kan udah maskeran kan? Iya, maskeran doang tapi Iya, paksa maskeran soalnya doang. kalau nggak dipaksa ya. Itu ya. sih yang hari kedua. Itu hari Udah kedua. kayak gitu terus kita bawa sound. Bawa sound gitu, joget-joget senam gitu kan Dilihatin orang orang kecil. gitu, kayak orang gila gitu. Itu salah satu hal berkesan sih, lebih berkesan daripada hari pertama. Karena itu di luar nalar gitu, nggak ada otak. Iya. Tapi dijalanin ya. Ya, tapi dijalanin gitu, bingung aku sama mereka. Mas malamnya kalian ini nggak sih yang lihat bintang itu nggak sih? Ah, aku lihat bintang. Nah, itu bagus banget. Aku nggak lihat. Dia Jadi bintang ya. awalnya kan kebetulan pas kita balik itu nggak ada awan. Heeh. Jadi apa namanya, kita tuh bisa lihat bintang kayak ini, kayak di atas gunung gitu, cuman hawanya lebih enak mungkin karena anginnya dingin, tapi nggak sedingin di gunung, tapi lebih banter. Kayak apa ya? Lebih di situ dinginnya dingin angin sih. Dingin angin itu kan, Bukan suhu. bukan suhu. Jadi kita gelar matras nih, gelar matras di situ, dan kebetulan nggak hujan dan nggak ada awan, terus bintangnya kelihatan semua. Duh, itu kayaknya Bagus banget. bagus banget. Itu bukan kayaknya sih, itu memang bagus banget. Emang Bagus sih, memang bagus. Itu pertama kalinya hitungannya aku lihat bintang sebanyak itu di gunung pun. Pas aku daki ke Slamet atau kemana nggak pernah apa namanya nemuin bintang sebanyak itu, karena awalnya nggak ada sama sekali. Oh, aku nggak lihat ya. Nggak lihat, kasihan. Aku mau hubungin cuman HP itu mati, nggak ada ininya, dan aku udah ngantuk banget. Kayaknya lu udah tidur ya. Aku juga mau, aku lupa pas di situ mau ke foto, cuman pas sampai itu aku malah tidurnya di atas. Iya kan, mau ngambil HP kan. Ah, aku udah ngambil HP, udah nyampe ke atas tuh lupa. Udah ngambil HP, mati tidur dia. Terus aku juga tidur di situ kan. Jadi tuh kalian semua udah balik nih. Aku, Kak Linda, Kak Tika sama Umi tidur di situ. Pakai apa, 2 matras kan. Dan aku ketiduran, terus dibangunin sama kalian gitu, disantarin. Ayo habis lakuin apa, baru cuma lihat bintang gitu kan. Lihat bintang ketiduran gini gitu kan. Itu sampai bawah aku langsung bilang, itu soalnya anginnya dingin banget itu. Aduh, Kencang. masuk angin apa langsung pusing-pusing pas sampai Jogja itu. Ya. Intinya gitu. Terus habis itu pas sudah sampai Surabaya nih, kita tuh misah ya. Bisa ada Iya, yang ke bisa. Semarang, ada yang ke Jogja. Sebelum itu sih sebelum ke dermaga yang disayangkan lautnya nih. Lautnya apa? Daerah Surabaya budak banget. Oh ya, pas kita di Iya laut, sih. pas kita berjalan tuh lautnya tuh biru kan, pas sampai Di daerah Surabaya. timur itu kan jernih, gak ada jernih. sampah. Pas sampai situ kayak kotor gitu, kayak ada minyaknya gitu. Karena banyak banget kapal lalu lalang gitu kan. Oh. Daerah Gresik, Surabaya itu. Itu Iya. sayangkan sih. Sangat disayangkan untuk lingkungan kita sih. Nah. Apalagi sosial dan lingkungan Iya. ini kan. Apa hubungannya coba? Ya gitulah. Terus pas sampai Surabaya itu kita misah. Ada yang ke Jogja sama Semarang. Ada yang ke Jogja sama Semarang. Aku ke Jogja, mereka berdua ke Semarang. Soalnya kan ke Salatiga ya, langsung ke Salatiga. 3. Mas Ali ada kegiatan di Kebumen ya. Iya. Ada kegiatan di Kebumen. Dia ngisi acara Apa moderator doang. Moderator ya. Tapi Moderator. sayangnya udah pas
setelah hitam. Oh udah hitam ya udah. Jadi sampai sana tuh, kamu siapa gitu kan? Bukan YouTuber Ali yang kondang, tapi yang hitam gitu kan, beda orang. Tapi tetap pede aja itu asal di depan apa di adik cewek semua lagi. Mas cerita nggak tentang keadaan di Pulau Komodo Mas? Ya cuma sekilas gitu aja. Cuma ceritanya habis dari sana itu hasilnya hitam. Hitam ya. Sorry ya ini. Aku bukan kakak kelas yang seperti kalian kenal itu, hitam. Beda baca sama di foto. Oh iya. Kalian berdua itu gimana sih perjalanannya pas dari itu ke Semarang? Apa? Pas dari Surabaya ke Semarang nih, kalian naik apa gitu? Kita naik kereta lagi tapi beda jenis. Itu yang dibilang 90 tadi. Oh ya 90.000 ya? Tadi jam 11 malam. 11 malam. Kita nunggu dulu. Saya, Rusti, sama Umi, sama Bontang. Kalau aku mungkin Jogja ya. Aku langsung soalnya dari itu perjalanannya makan waktu lumayan sih. Karena kalian naik angkot kan pas itu kan? Iya. Kalian naik angkot. Aku tuh kalau nggak salah jalan dulu sampai tempat bis nih, jalan sampai tempat bis. Habis itu kita langsung ke apa namanya, ke terminal. Ke terminal dan itu nunggunya lama dan itu lumayan susah juga dapat tempat duduknya. Dan kita itu pas sampai Jogja sekitar jam 3 pagi kalau nggak salah. Lebih cepat kali ya? Jam 3 pagi. Sama ding. Dan itu terlantar gitu kan, terlantar. Jadi ada yang apa namanya, Bali gitu kan yang motor. Aku itu numpang dulu di kawasan Karalinda gitu. Aku, Karalinda, Katika sama Karehan. Jadi pas kita ini apa namanya, pas kita kesana itu kan kos perempuan nih. Iya. Aku laki. Oh, laki. Ya agak gimana gitu kan. Terus mereka tuh tapi tidurnya ini. Itu aku tidur di ini loh, depan kosnya dia kan, bilar karpet gitu, aku tidur di situ kayak gembel. Terus tapi kayak gembel sumpah. Mengenaskan banget ya? Kayak gembel gitu. Mereka ada yang tidur di dalam, ada juga yang tidur di luar. Apa bareng sama aku di karpetnya. Cuman pas udah subuh itu kan aku ditinggal sendirian. Jadi aku kayak gembel di situ. Gak tahu, jahat banget mereka tuh. Aku ketiduran sampai jam 6 kalau nggak salah. Itu pas sholat subuh gara-gara aku capek. Astagfirullahaladzim. Maafkan aku. Kita udah kembali ke habitatnya masing-masing setelah itu. Setelah itu udah kita balik Jogja, ya yang Aston Jogja, yang Aston 2000, yang ada kegiatan ya kegiatan. Iya. Cuma kenangannya masih ada. Kenangannya banyak. Sampai sekarang pun pembahasannya masih ada. Masih itu gitu kan, jadi bahas ya yang kemarin gitu kan. Video-video dan foto-foto yang kemarin gitu, yang koplak-koplak gitu kan. Bikin meme gitu, stiker. Bikin meme stiker gitu kan. Apalagi stikernya Mas Fajar paling laku. Paling banyak fotonya. Ada yang kayak tuyul gitu. Karena itu ada aja yang fotoin aku. Jadi ada yang kayak tuyul gitu hitam. Mata sama gigi doang yang kelihatan jahat banget dijadiin stiker. Tapi sekarang sudah agak mending sih. Enggak terlalu gelap yang kemarin lah. Iya lah. Aku skincarean jadinya. Baru skincarean buat balikin kulit. Soalnya jadi jerawatan aku. Ya, jadi jerawatan gara-gara ini kemarin panasan kulitnya minyakan. Mungkin itu aja sih ya cerita kita dari awal sampai akhir lagi gitu. Pokoknya jangan lupa subscribe channel ini Alimas Rente, channel IES for Society. Terus follow IG kita semua. IG ku apa? Saya Alimasku @alimasku.nt. Saya @Hanan Hauzan. Panjang banget, Fajar_Muhammad_Heri. Iya, kan nanti tinggal ditulis gitu. Pokoknya saya tahu linknya. Juga follow IG-nya IES. Tapi nanti kalau misalnya nge-follow aku bakalan upload di story sih tentang foto-foto di Pulau Komodo ini juga. Saya juga ada sih instastory-nya banyak sekali tentang cerita di sana. Mas Ali sih kalau di follow. Ada highlight-nya. Komodo. Memang rekan-rekannya Mas Ali sih. Pokoknya jangan lupa follow ini IES. Apa? IES.society. IES.society itu kalian harus follow karena siapa ikuti tahu kegiatan selanjutnya juga. Kita bakal ngadain ekspedisi lagi. Karena kita nggak bakal ke sana tanpa itu. Tanpa apa? IES. Kita bersama sama IES. Terima kasih sekali Pak ya. Terima kasih sekali ya. Beruntung banget lah. IES tidak mengeluarkan banyak biaya. Ya, makanya kalian tapi bisa explore Indonesia yang kalian mau. Ya makanya ya
ya gimana ya, kalian kalau nggak kesana ya rugi sih. Ya nggak rugi sih. Ya nggak usah, kalian kalau nggak kesana rugi. Iya. Ya kasihan nggak kesana gitu. Kasihan banget. Kasihan. Recommended banget lah pokoknya di sana. Ya, recommended banget. Ya. Capek aku haus. Udah tutup. Iya, tutup. Sampai jumpa di next video dan stay pretty lit. Bye bye.